Halo, bersama saya Frit 2005. Saat ini saya ingin berbagi pengalaman sedikit untuk para anak muda sekalian. Daripada kita semua hanya bermain game atau kita hanya di rumah saja dengan situasi sekarang dan kondisi yang semakin sulit, mari kita mencoba untuk berusaha dengan modal kecil. Apa saja usaha untuk anak muda yang cocok saat ini dengan modal yang kecil tapi sangat menggiurkan hasilnya? Ada beberapa tips yang saya akan berikan dan beberapa jenis pekerjaan yang dapat kita tempuh untuk para kawula muda supaya kita dapat menjalankan usaha dengan modal awal yang kecil menghasilkan cukup signifikan bagi kehidupan kita. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe ya, para kawula muda yang eh, menonton YouTube saya, channel saya, dan bagi yang berkenan bisa juga membagikan eh, video ini agar bisa bermanfaat bagi orang lain pula. Nah, kita beralih sekarang ke pekerjaan-pekerjaan atau bisnis-bisnis apa yang sangat baik di era pandemi saat ini, yang baik untuk para kawula muda jalankan dengan modal yang kecil tapi membawa hasil yang cukup baik. Yang pertama adalah usaha laundry. Mungkin usaha laundry banyak yang berpikir bagi kita usaha laundry itu sangat terkebelakang, terpinggirkan. Tapi jangan heran, saudara-saudara, para kaula muda sekalian. Usaha laundry di tengah-tengah situasi sekarang, banyak orang yang mengejar pekerjaan, banyak orang mengejar kesehatan mereka, dan mereka melupakan laundry untuk cuci baju mereka, cuci baju keluarga mereka. Bahkan mereka sangat sibuk dengan pekerjaan mereka. Nah, usaha ini sangat menjamur saat ini untuk ditekuni dengan modal kecil tapi membawa efek yang cukup besar. Nah, kawula muda sekalian, yang kedua, usaha yang dapat kita tempuh dengan modal yang sangat kecil dan hasil yang cukup lumayan besar, yaitu mari kita bergabung dalam sentra bisnis FacePay. Apa itu sentra bisnis FacePay? Sentra bisnis FacePay adalah satu usaha yang dijalankan oleh sebuah perusahaan yang terpercaya di Indonesia yang memiliki moto mengindonesiakan Indonesia dan sangat baik ditekuni oleh para kawula muda sekalian, karena dengan modal kecil memiliki efek yang luar biasa. Karena di dalam FacePay itu dia menjual apa? Yaitu paket data yang saat ini sangat dibutuhkan oleh para kawula muda, khususnya yang saat ini bersekolah ataupun kuliah di rumah. Dengan membeli paket data, mereka sekolah, mereka melakukan aktivitas mereka di rumah. Begitu juga dengan penjualan game-game online, pulsa listrik, pulsa data, bahkan sampai bisa jadi buka tiket pesawat, tiket kapal, dan transfer bank. Dengan melalui sentra bisnis FacePay, kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas bisnis dengan modal yang cukup kecil. Caranya gimana? Yaitu bisa juga komen di YouTube saya dan kita berbagi pengalaman mengenai sentra bisnis FacePay. Yang ketiga, pekerjaan yang cocok atau bisnis yang cocok untuk kita kaula muda sekalian di zaman yang cukup sulit, khususnya pembatasan kegiatan di mana-mana akibat pandemi COVID yang ada. Yang ketiga yaitu kita menekuni tabungan KAR yang dijalani oleh asuransi KAR. Nah, di situ kita hanya bermodal 350.000 sebagai setoran awal kita dan 50.000 sebagai simpanan kita, jadi jumlahnya 400.000. Kita sudah bisa menjalankan bisnis yang cukup besar dengan mengajak mitra kita menabung dan juga mengajak mitra kita untuk menyisihkan sebagian hasil mereka untuk masa depan mereka. Maka kita dapat prospek yang cukup besar dengan bisnis tabungan KAR yang dijalani oleh asuransi KAR ini.
Terus bisnis yang keempat yang dapat kita lakukan, yaitu kita bisa membuka toko-toko, bisa seperti ini, warung serba ada, fashion, alat listrik, ataupun sekarang banyak ATK yang sangat dibutuhkan oleh para kaula muda sekalian. Karena alat listrik, ATK, dan juga fashion itu glamornya tidak akan pernah mati, saudara-saudara. Tetapi sangat dibutuhkan oleh para kaula muda sekalian. Nah, jangan kita berpikiran untuk kita melakukan bisnis game online atau warnet, karena sekarang warnet dan game online sudah beralih ke handphone ataupun sudah iPhone atau sebagainya, yang sudah mengurangi pendapatan dari warnet ataupun bisnis game online tersebut. Nah, hal yang terakhir dan sangat bersignifikan hasilnya, sembari kita menjalankan 4 bisnis di atas, kita dapat menjadi seorang YouTuber. Caranya bagaimana? Kita buka konten channel kita, channel YouTube kita, dan kita membagikan tips-tips ataupun kehidupan kita. Atau bisa juga kita berbagikan beraneka ragam kegiatan kita. Apapun kegiatan kita, kreativitas kita, mari kita tuangkan di situ dengan sangat bermanfaat bagi orang lain, sehingga kita dapat memiliki pendapatan dengan menjadi seorang YouTuber itu dari hasil membagikan konten-konten kita. Nah, satu pesan saya untuk kita semua sebagai kaum muda sekalian, pada saat kita menjalankan bisnis ini, mari kita berpikir dengan pendapatan kecil dapat menghasilkan hasil yang sebesar-besarnya untuk keluarga kita, dan paling utama dengan itu, mari segera realisasikan di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya bermodalkan manajemen, jangan kita bermodalkan pikiran ataupun sesuatu hal, masukan apapun, itu sangat berguna teman-teman. Tetapi hal yang paling berguna adalah bagaimana cara kita untuk segera merealisasikan bisnis tersebut, dan mari kita belajar untuk keluar dari zona aman kita. Jangan kita terpaku di dalam zona aman kita. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa kehidupan kita cukup, tapi mari kita belajar untuk keluar dari zona aman, sehingga kita dapat memulai semua aktivitas bisnis kita, mulai dari hal yang kecil membuahkan hasil yang besar. Demikianlah hal yang dapat saya bagikan kali ini lewat channel YouTube saya kali ini. Bila bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada orang lain. Terima kasih.